Shalom, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi mengenai sistem bisnis elektronik. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari yang pertama Sri Meita, yang kedua Valen Oxelin atau saya sendiri, dan yang ketiga Lewi Sambanan. Yang pertama kita masuk dalam definisi bisnis elektronik. Sistem bisnis elektronik atau yang lebih dikenal dengan nama e-bisnis merupakan kegiatan berbisnis oleh organisasi, individu, atau pihak-pihak terkait yang menggunakan media teknologi, informasi seperti internet untuk menjalankan dan mengelola proses bisnis, sehingga dapat memberikan keuntungan berupa keamanan, fleksibilitas, integrasi, optimalisasi, efisiensi, dan peningkatan produktivitas. Selanjutnya ada aturan e-bisnis pada bisnis. Yang pertama, komunikasi. Yang dimaksud dengan komunikasi adalah adanya fasilitas atau media yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, layanan, transaksi elektronik, dan perpindahan barang dari penjual ke pembeli. Yang kedua, komersial atau perdagangan. Sisi komersial yang disyaratkan pada e-bisnis adalah adanya sistem untuk melakukan transaksi online, mulai dari promosi barang, pemesanan barang, pembayaran, dan pengiriman barang. Kemudian yang ketiga, proses bisnis. Setiap pelaku e-bisnis yang ingin melakukan transaksi elektronik dan mendapat manfaat semaksimal mungkin dari e-bisnis harus melakukan optimalisasi proses bisnis internal dengan memanfaatkan teknologi informasi agar aliran informasi, transaksi, maupun lama pengiriman barang menjadi dipersingkat. Yang keempat, layanan. Bagi setiap institusi yang menjadi pelaku e-bisnis, pengguna teknologi informasi dan internet seharusnya menjadikan layanan ke customer menjadi lebih baik, lebih ekonomis, dan lebih terjangkau. Misalnya, dimensi barang yang ditawarkan beserta spesifikasinya bisa diperiksa lebih seksama sebelum dibeli. Tidak diperlukan toko secara fisik dan bisa diakses dari mana saja dengan menggunakan internet. Bahkan, dengan sistem informasi, customer bisa dilayani secara khusus dan personal karena data-data aktivitas customer direkam dan bisa dilakukan analisis untuk meningkatkan pelayanan. Yang kelima, learning. Untuk meningkatkan awareness, baik di antara pengguna maupun pelaku e-bisnis, proses edukasi sangat penting agar semakin banyak anggota masyarakat yang menyadari manfaat dan kelebihan dari transaksi online. Yang keenam, kolaborasi. Satu siklus transaksi online antara penjual dan pembeli melibatkan stakeholder lain yang harus berkolaborasi untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Pada saat pembayaran, maka akan terjadi kolaborasi antara penyedia shopping online dengan bank atau penyedia kartu kredit untuk menyelesaikan proses pembayaran. Setelah dibayar, maka terjadi kolaborasi antara penyedia shopping online dengan gudang dan jasa pengirim barang untuk mengantarkan barang sampai ke pembeli. Kemudian yang terakhir, komunitas. Dalam dunia maya, komunitas merupakan salah satu indikator untuk mengukur aktivitas pengguna. Dalam e-bisnis, komunitas merupakan media yang cukup penting untuk belajar dan memperbaiki diri secara terus-menerus, baik dari sisi pelaku maupun pengguna dalam hal produk, layanan, maupun mekanisme transaksi. Kita masuk dalam faktor kesuksesan e-bisnis. Yang pertama, biaya atau cost. E-bisnis perlu menjamin terjadinya cost efisiensi melalui efisiensi waktu atau volume penjualan yang lebih besar dengan melakukan optimasi pada proses logistik langsung dari warehouse ke pembeli. Yang kedua, komersial. Memaksimalkan keuntungan dilakukan dengan melakukan reengineering seluruh proses bisnis sehingga selain menurunkan biaya operasional, juga meningkatkan kepuasan pelanggan dan pada akhirnya menaikkan volume penjualan. Yang ketiga, konten. Informasi tentang produk atau layanan
berita yang selalu up to date, informasi yang berguna misalnya tip, advice, variasi produk, atau layanan pendukung yang dibarengi dengan kualitas produk dan layanan yang prima sehingga pelanggan merasa dilayani secara personal merupakan kunci sukses utama. Yang keempat, komunitas. Komunitas merupakan media tempat pertukaran pengalaman, membentuk interest group sehingga menjadi sarana yang efektif untuk membentuk opini pelanggan, membangun permintaan dan melindungi kepentingan pengguna maupun pelaku. Yang kelima, kenyamanan. Kenyamanan dalam melakukan transaksi online merupakan salah satu kunci sukses. Navigasi yang mudah, cepat, dan informatif akan membuat pengguna menyukai cara bertransaksi online. Sedangkan kerumitan navigasi yang memerlukan beberapa kali klik dan tidak memberikan petunjuk yang mudah dan cepat bisa menyesatkan pengguna dan membuat pengguna tidak kembali lagi. Yang keenam, konektivitas. Ketersediaan koneksi yang cepat juga merupakan faktor penentu kesuksesan transaksi online. Respon yang cepat dan tidak terputus akan membuat pengguna merasa manfaat yang nyata dari e-bisnis. Selanjutnya adalah dimensi e-bisnis. Yang pertama, dimensi what. Wilayah e-bisnis mencakup kolaborasi antara organisasi dan mitranya, interaksi antara organisasi dan pelanggannya, pertukaran informasi antara organisasi dengan para stakeholder, dan lain sebagainya. Luasnya komunikasi yang dimungkinkan dengan teknologi internet berdampak pada luasnya wilayah e-bisnis. Yang selanjutnya adalah dimensi who. Entitas-entitas yang berinteraksi dalam suatu sistem e-bisnis dapat diklasifikasikan menjadi agen, bisnis, customer, device, employee, family, dan government. Yang ketiga adalah dimensi where. Kegiatan e-bisnis dapat dilakukan di mana saja, sejauh pihak-pihak yang berkepentingan memiliki fasilitas elektronik sebagai kanal akses. Yang keempat adalah dimensi why. Penerapan e-bisnis tidak saja menguntungkan organisasi karena banyaknya komponen biaya tinggi yang dapat dihemat, tetapi juga memberikan kesempatan kepada organisasi untuk menaikkan tingkat pendapatannya. Yang selanjutnya, pelaku e-bisnis. Pelaku e-bisnis ada 6, yaitu yang pertama organisasi, yang kedua konsumen, yang ketiga perusahaan, yang keempat supplier, yang kelima pekerja, dan yang keenam rekan bisnis. Selanjutnya, manfaat bisnis elektronik. Yang pertama, bagi organisasi, dapat memperluas pasar, menekan biaya kertas, terwujudnya spesialis bisnis, menekan biaya sediaan dan produksi. Selanjutnya bagi konsumen, yaitu memberikan kesempatan transaksi lebih luas dan tak kenal waktu, memberikan pilihan produk dan pemasok lebih banyak, memungkinkan memperoleh produk lebih murah, pengiriman lebih cepat atau real time, memperoleh informasi produk lebih cepat, dan memungkinkan pelanggan dapat berinteraksi. Selanjutnya, bagi masyarakat luas, yaitu yang pertama memungkinkan berbisnis dari rumah, yang kedua beberapa barang bisa dijual lebih murah, yang ketiga memperoleh layanan yang mudah untuk diwujudkan, yang keempat penyampaian jasa publik dapat dinikmati masyarakat. Kemudian yang keempat bagi dunia akademis adalah yang pertama adanya tantangan baru, yang kedua para peneliti tertantang untuk melakukan analisis terhadap pergeseran pola bisnis, dan yang ketiga membuka kerangka baru dalam penjualan jasa pendidikan. Selanjutnya adalah sistem bisnis enterprise. Sistem bisnis enterprise adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan seperti perusahaan di bidang manufaktur maupun jasa yang berperan untuk mengintegrasikan dan mengotomatisasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Integrasi aplikasi enterprise adalah perangkat lunak atau software yang menggunakan prinsip-prinsip arsitektur sistem komputer untuk satu set komputer aplikasi dalam suatu perusahaan.
Adapun keuntungan integrasi aplikasi enterprise adalah yang pertama, mengakses sistem informasi secara real-time. Yang kedua, meningkatkan organisasi dan proses bisnis yang mendukung. Yang ketiga, memudahkan pengembangan kegiatan perusahaan. Dan kekurangan dari integrasi aplikasi enterprise adalah yang pertama, biaya pembangunan terlalu tinggi, terutama untuk usaha kecil dan menengah atau UKM. Yang kedua, AI dalam pelaksanaannya memerlukan waktu yang lama dan banyak sumber daya. Yang ketiga, memerlukan banyak tenaga profesional. Selanjutnya, sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi atau SPT atau yang lebih dikenal dengan nama Transaction Processing System adalah bentuk sistem informasi yang bertugas merekam semua aktivitas atau kejadian di dalam perusahaan, meliputi mencatat data, memproses data, dan menghasilkan informasi baku atau standar. Adapun model sistem pemrosesan transaksi ada 4, yaitu yang pertama, perangkat input dapat terdiri atas berbagai alat, meliputi komputer, laptop atau PDA, dan semua jenis telepon dan fax. Yang kedua, perangkat pemrosesan terdiri atas program komputer atau yang bisa dipasang di dalam mesin ATM, komputer atau perangkat sejenis. Yang ketiga, perangkat keluaran meliputi berbagai jenis monitor atau yang dapat menampilkan gambar atau tulisan, speaker yang berfungsi untuk menampilkan informasi berbentuk suara atau pesan, atau printer yang berfungsi untuk mencetak berbagai informasi yang perlu disimpan dalam jangka waktu lebih lama. Kemudian yang keempat, berbagai bentuk dokumen yang digunakan untuk menyampaikan berbagai bentuk informasi kepada manajemen dan pihak lain yang memerlukan informasi. Sudah tentu masing-masing pihak yang berkepentingan dengan perusahaan memerlukan informasi yang berbeda-beda, sehingga harus diberi informasi yang sesuai saja. Tujuan sistem pemrosesan transaksi ada 4, yaitu yang pertama, mencatat transaksi yang terjadi, mempercepat proses yang terjadi di dalam suatu perusahaan, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Nomor 3. Sistem fungsional adalah sistem informasi yang ditunjukkan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan bisnis perusahaan kepada kelompok orang yang berbeda pada bagian tertentu dalam perusahaan. Sistem perusahaan adalah sistem informasi yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi pemasaran. Sistem ini mendukung keputusan dan berkaitan dengan pembangunan pasar. Marketing mencangkup 1. Produk atau barang jasa yang peroleh tawarkan. 2. Tempat yang menjadi sasaran pemasaran. 3. Promosi yang perlu dilakukan. 4. Harga produk. Sistem manufacturing merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencangkup seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk produksi barang atau jasa. Sistem sumber daya manusia dibagi menjadi beberapa sistem, antaranya subsistem pengajian, subsistem riset SDM, subsistem intelijen SDM, subsistem perencanaan SDM, subsistem rekrutan, subsistem manajemen tenaga kerja, subsistem pelaporan lingkungan. Sistem akuntansi adalah kumpulan sumber daya yang dirancang untuk menginformasikan data keuangan menjadi informasi. Sistem manajemen keuangan. Sistem ini digunakan untuk mendukung manajemen keuangan dalam pengembalian keputusan yang menyangkut persoalan keuangan perusahaan dan pengalokasian serta pengendalian sumber daya keuangan dalam perusahaan. Sistem ini tidak hanya mendasarkan data internal, melainkan juga menggunakan data yang
berasal dari sumber eksternal. Berbagai macam aplikasi dalam sistem bisnis fungsional. 1. Sistem pemasaran atau order entry. Sales adalah struktur interaksi antara manusia, peralatan, metode-metode, dan kontrol-kontrol yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi utama sistem EOS adalah menyediakan aliran informasi yang mendukung. Dibagi menjadi 2. A. Rutin kerja dalam bagian order, penjualan, bagian kredit, dan bagian pengiriman dengan cara menangkap dan mencatat data yang berhubungan dengan fungsi pemasaran dan penjualan. B. Pembuatan keputusan untuk personel yang mengatur fungsi penjualan dan fungsi pemasaran. OLRT atau online real time adalah persoalan lengkap suatu data transaksi yang dilakukan segera setelah dimasukkan ke dalam sistem komputer. Fungsi utama sistem OLRT adalah menyediakan aliran informasi kepada pelanggan sesaat setelah melakukan order dan mempermudah serta mempersingkat waktu bagi unit kerja pada bagian order penjualan untuk menginformasikan ketersediaan produk kepada pelanggan. 2. Sistem manufacturing MRP atau Material Requirement Planning adalah sebuah sistem software yang berkemampuan mengintegrasi beberapa sistem informasi yang berkaitan dengan produksi guna menyesuaikan dengan jadwal produksi secara otomatis. Fungsi utama sistem MRP adalah memperbaiki sistem persediaan dan sistem jadwalan produksi agar menghasilkan informasi yang akurat dan mutakhir guna keperluan manajemen produksi. MRP 2 adalah Manufacturing Resource Planning adalah sebuah sistem software komputer yang lebih mutakhir yang bukan hanya meliputi manajemen persediaan dan penjadwalan produksi tetapi juga melingkupi dan mengintegrasi perencanaan produksi dan proses perencanaan keuangan. Fungsi utama sistem MPR 2 adalah memberikan kemudahan dengan mengintegrasi sistem manajemen persediaan material dan sistem penjadwalan produksi sebagai sistem yang terpadu dan menjadikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan manufacturing sebagai jaringan informasi teraktif. Nomor 3. Sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah metode yang produser untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi bisnis. Sistem akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan besar sangat kompleks. 4. Sistem manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penyelenggaraan, memeriksa pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Shalom.